Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdatain Nazmul Qur'ani dengan NIM 2350191165 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan proses isolasi flavonoid dari bunga benalu kopi dengan nama Latin Loranthus perugineus Roxb. Latar belakangnya yaitu paparan radikal bebas yang bersifat oksidatif secara terus-menerus dapat merusak biomolekul seperti DNA dan protein sehingga memicu penyakit degeneratif. Benalu kopi ini merupakan tanaman parasit yang kaya akan senyawa bioaktif seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Meskipun penelitian pada daunnya sudah ada, informasi mengenai isolasi dan karakterisasi spesifik flavonoid dari bunga benalu kopi ini masih sangat terbatas, sehingga kajian ini menjadi penting. Tujuan penulisannya sendiri yaitu untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai profil botani dan kandungan kimia benalu kopi sebagai sumber flavonoid. Selain itu, laporan ini bertujuan mendeskripsikan berbagai aktivitas farmakologi flavonoid, serta menguraikan prosedur isolasi dan metode identifikasi senyawa tersebut secara sistematis menggunakan teknik kromatografi dan spektroskopi modern. Dilanjutkan dengan kajian tumbuhan Loranthus perugineus Roxb atau dari benalu kopi tersebut. Benalu kopi ini diklasifikasikan dalam famili Loranthaceae dan merupakan tumbuhan semi parasit yang mengambil nutrisi melalui Haustorium, dan tumbuhan ini memiliki ciri khas berupa daun tebal dengan bagian bawah berwarna kecoklatan serta bunga berwarna merah jingga yang tersusun dalam tandan. Selain flavonoid seperti quercetin dan rutin, bunga ini juga mengandung alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid yang berkontribusi pada khasiat obatnya. Kita masuk ke dalam aktivitas farmakologi flavonoidnya. Di sebelah kiri adalah struktur umum dari flavonoid. Flavonoid ini dikenal memiliki multifungsi biologis, terutama sebagai antioksidan melalui mekanisme penangkapan radikal bebas dan pengkhelatan ion logam. Senyawa ini juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi dengan menghambat enzim COX dan LOX, aktivitas anti-kanker melalui induksi apoptosis dan penghambatan angiogenesis, serta aktivitas antimikroba spektrum luas terhadap berbagai bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu ada metode isolasi. Yang pertama yaitu ada preparasi sampel, di mana bunga dibersihkan, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa sinar matahari langsung agar senyawa aktifnya tidak rusak. Lalu dihaluskan menjadi serbuk homogen atau serbuk simplicia yang siap diolah. Kemudian yang kedua ada proses ekstraksi, yaitu dilakukan dengan metode macerasi, yaitu teknik ekstraksi cara dingin dengan merendam serbuk tanaman dengan pelarut, yang mana di sini yaitu menggunakan metanol selama 24 jam paling sebentar. Metode ini dipilih karena sederhana dan efektif untuk menarik senyawa tanpa pemanasan berlebih. Hasil rendemen yang dihasilkan yaitu 20,735%. Hasil macerasi diuapkan menggunakan rotary evaporator, yaitu alat untuk memisahkan pelarut dari zat terlarut dengan cepat melalui pemanasan rendah di bawah tekanan vakum sehingga diperoleh ekstra kental. Kemudian yang ketiga yaitu ada fraksinasi awal, yaitu menggunakan KLT, di mana fraksinasi ini adalah proses pemisahan komponen berdasarkan tingkat kepolarannya. Di sini yaitu menggunakan eluennya yaitu N-heksan dan etil asetat. N-heksan sebagai nonpolar dan etil asetat sebagai semipolar. Kemudian dilakukan pemisahan lebih lanjut yaitu dengan kromatografi vakum cair atau KVC, yaitu KVC ini menggunakan bantuan tekanan vakum
untuk mempercepat proses pemisahan. Di sini menghasilkan 22 fraksi yang mengandung flavonoid, yaitu mirip standar quercetin. Kemudian fraksi-fraksi tersebut digabungkan. Lalu yang kelima yaitu ada pemurnian lanjutan dengan kromatografi kolom gravitasi atau KKG yang mengandalkan gaya gravitasi untuk mengalirkan pelarut melalui kolom silika gel hingga didapatkan isolat yang murni. Kemudian menghasilkan 110 fraksi. Kemudian hasil akhirnya isolat flavonoid murni berupa padatan hijau pekat sebanyak 4,097 gram. Berikut ini adalah lampiran, yaitu gambar pertama hasil KLT pendahuluan ekstrak bunga benalu kopi untuk menentukan eluen optimal. Yang kedua ada hasil fraksi KVC. Ketiga adalah hasil KLT dari fraksi KVC, dan keempat adalah hasil KVC pada F fluoresensi. Selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis menggunakan UV visible dan FTIR atau spektrofotometri infrared. Setelah mendapatkan isolat murni, dilakukanlah identifikasi struktur menggunakan UV visible dan spektroskopi FTIR. Identifikasi awal dengan spektroskopi UV visible menunjukkan karakteristik dua pita serapan utama khas flavonoid pada rentang 240 sampai 380 nanometer. Analisis FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus fungsi spesifik, yaitu regangan OH fenolik pada 3357,32, regangan CO karbonil flavonoid pada 1723, serta ikatan eter CO pada 1254 dan 1019 yang semuanya konsisten dengan struktur flavonoid glikosida yang terlihat pada gambar 6. Selanjutnya dikonfirmasi identitas menggunakan LCMS atau Liquid Chromatography Mass Spectrometry, yang mana analisis LCMS ini digunakan untuk memastikan identitas senyawa secara definitif berdasarkan berat molekul dan pola fragmentasinya. Hasil analisis mengidentifikasi dua senyawa utama, yaitu isoquercetin dengan tingkat kemiripan 93,4% sebagai komponen mayor dan quercitrin dengan kemiripan 85,5%. Pola fragmentasi isoquercetin menunjukkan pelepasan unit glukosa, memperkuat bukti identitas senyawa tersebut. Kemudian ada uji aktivitas antioksidan, yaitu menggunakan metode DPPH, yaitu senyawa radikal bebas stabil berwarna ungu yang akan berubah menjadi kuning jika bereaksi dengan antioksidan. Aktivitas antioksidan ini diukur berdasarkan kemampuan isolat mereduksi radikal bebas DPPH yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Berdasarkan persamaan regresi linear, isolat flavonoid bunga benalu kopi memiliki nilai IC50 sebanyak 10,12 ppm, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan vitamin C, yaitu IC50-nya itu 4,2 ppm. Nilai ini tetap berada di bawah 50 ppm, sehingga dikategorikan memiliki intensitas aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Kesimpulannya, kajian ini menyimpulkan bahwa bunga benalu kopi mengandung senyawa flavonoid utama berupa isoquercetin dan quercitrin yang berhasil diisolasi secara murni melalui metode masterasi dan kromatografi bertingkat. Karakterisasi instrumen secara akurat mengonfirmasi struktur senyawa tersebut, dan pengujian bioaktivitas membuktikan bahwa isolat ini memiliki potensi antioksidan yang sangat kuat, menjadikannya kandidat sumber bahan alam yang menjanjikan. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.